Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Setio. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh Jati, mohon maaf dan mohon pencerahan tentang yang tertulis di dalam Al-A'raf ayat 172. Alastu birobikum, dijawab bala syahidna. Pertanyaan saya, siapakah yang menjawab bala syahidna? Ngapunten lan matur nuwun. Wassalam. Di dalam komentar tersebut sempat aku jawab bahwa ini lumayan sulit, lumayan rumit untuk dipahami. Kita harus memahami rahasia kedalaman diri, dan di dalam diri ada bermacam-macam titik. Dan yang terjadi adalah ibarat sebuah pembicaraan antara biji dan batang serta ranting dan lain sebagainya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat cerdas ini. Para sahabat semua, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar untuk mengawali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian kepada manusia? Lalu pernahkah kita berpikir mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mata, telinga, hidung dan mulut serta anggota-anggota tubuh lainnya? Bukankah semua itu bisa untuk bersaksi? Sedangkan di dalam anasir kejadian manusia ada anasir api yang ada pada telinga, ada anasir udara yang ada pada hidung, ada anasir air yang ada pada mata, dan ada anasir tanah yang ada pada mulut. Bukankah api, udara, air, dan tanah juga merupakan makhluk ciptaan Allah? Melalui mulut, manusia bisa menangguhkan makan dan minum dalam beberapa hari. Melalui hidung, manusia bisa menangguhkan nafas, tapi hanya beberapa saat saja, karena tidak lama manusia mampu bertahan hidup tanpa bernafas. Akan tetapi anehnya, manusia bisa menangguhkan Tuhan di dalam waktu yang sangat lama. Ini karena manusia lupa dengan syahadat diri, lupa dengan perjanjian rohani yang sudah ada sebelum manusia dilahirkan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dijelaskan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengembalikan kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Jadi di dalam kolom komentar tersebut ditanyakan, siapakah bala syahidna? Para sahabat semua, jadi pada saat kita dimintai bersaksi, alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Pada saat itu kita menjawab, iya Tuhan, kami bersaksi. Oleh karena itu, janganlah kamu nanti mengatakan bahwa lupa semua akan perjanjian itu. Jadi siapakah yang dimaksud kita di situ? Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa di dalam memahami tentang ketuhanan itu bisa dimaknai secara umum dan secara khusus atau hakiki. Secara umum bahwa Tuhan adalah sesembahan bagi seluruh makhluk ciptaannya, dan secara khusus atau hakiki Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mempribadi. Di dalam beberapa hadis berikut mungkin mampu menguatkan pandangan tersebut. Rahasia kalian adalah rahasiaku. Allah itu batinnya manusia, manusia adalah zahirnya atau kenyataan Allah. Kemudian barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini sangat mungkin untuk kita sikapi secara pribadi atau hakikat. Maka ada beberapa poin yang harus diurai di dalam ayat tersebut, seperti Tuhan, Allah, Adam, aku, engkau, kami. Itu adalah sebuah kata-kata yang bermakna jamak dan tunggal. Tuhanmu adalah sesembahan seluruh makhluk
dan alam semesta ini. Adam dalam hal ini adalah wujud diri lahiriah kita atau badan, mewakili badan kita. Allah adalah nama sesebutan dari Tuhan. Aku ini bisa diartikan kesadaran. Kemudian engkau Tuhan kami, engkau menunjukkan Allah sebagai Tuhan. Dan kami adalah beberapa poin yang ada di dalam diri yang mengakui dalam kesadaran berketuhanan. Di antaranya poin tersebut adalah pikiran, budi, akal, dan hati yang masih bersifat batiniah. Sedangkan secara lahiriah adalah telinga, hidung, mata, dan mulut, serta anggota-anggota tubuh yang lain. Itu semua bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat semua, mengapa kita sering lupa dengan perjanjian kita di alam ruhani? Sesungguhnya karena perjanjian tersebut tidak lagi menjadi kesadaran hidup bagi kita. Itu sebabnya mereka yang mampu mengingat dan menyadari hal tersebut pastilah ingin kembali bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, orang yang ingin kembali ke asal merupakan sebuah gejala yang terjadi pada jiwa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan ini adalah sebuah kejiwaan yang khusus, kejiwaan yang rindu, yang sudah mengalami fase kesadaran. Maka konsep di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah berketuhanan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus menjaga fitrah tersebut supaya tidak lalai. Maka di dalam konteks seperti ini, yang disebut sesat di dalam istilah keagamaan adalah tidak sanggup kembali ke asal atau mereka yang lalai. Mari kita bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, berzikir, bersedekah, berkasih sayang, menyadari hadirnya Allah di dalam hidup. Bukankah Tuhan itu selalu hadir bersama kita dimanapun, dan tahu segala yang kita kerjakan, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu? Kesadaran seperti inilah yang akan membimbing kita ke arah budi pekerti luhur atau akhlakul karimah. Dan kesadaran itu tidak akan muncul begitu saja. Kesadaran adalah seperti sebuah bakat yang terpendam, bisa berkembang jika dilatih dan ditumbuhkan melalui ibadah serta zikir yang rutin. Jika tadi dipertanyakan, siapakah yang menjawab bala syahidna itu? Maka mereka adalah keutuhan diri pribadi Anda sendiri yang sadar. Kesadaran pikiran, budi, akal, hati yang penuh dengan kesadaran bertauhid. Itulah beberapa poin yang disebut dengan kata kami. Pikiran, budi, akal, dan hati yang penuh dengan kesadaran berketuhanan. Sebuah pikiran yang berdasarkan pada budi tersupport dari akal yang lahir dari hati yang bersih. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang mudah. Demikian apa yang sudah bisa aku sampaikan. Mungkin banyak ahli ilmu di luar sana yang lebih bisa menyempurnakan serta mengurai hal yang sangat rumit ini. Silahkan buka wawasan Anda yang sangat luas dan bijak. Jangan pernah fanatik. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.